Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Menanggapi hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dan temuan-temuan yang kemudian didapatkan oleh Ombudsman Republik Indonesia, kembali kita akan berbincang dengan Bang Kapitra Ampera dan juga Bang Robert dari Ombudsman Republik Indonesia. Bang Kapitra tadi melanjutkan tanggapannya, Bang. Nampaknya masih ada yang ingin disampaikan, tapi kita fokus lagi, Bang. Setidaknya ini Ombudsman Republik Indonesia sudah menemukan 3 poin dalam temuannya, Bang. Ada maladministrasi dalam TWK KPK. Oke. Itu istilah politik ya. Itu istilah politik, bukan istilah hukum. Ini bukti bahwa Ombudsman bermain politik, bukan menegakkan hukum. Kita lihat hasil temuan. Pertama, BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Apa dasar hukumnya? Justru BKN ada delegasi authority dari presiden, ya, untuk yang diberikan delegasi kewenangan itu kepada Menteri Hukum HAM, Menpan, dan BKN. Dan kalau justru BKN tidak melaksanakan itu, justru mengabaikan undang-undang. Nah, kedua, Ketua KPK tidak patut menerbitkan surat keputusan. Ya, ini yang keliru. Ya, ini yang saya lihat Ombudsman sangat keliru. Justru karena ini peralihan karyawan menjadi aparatur sipil negara harus ditangani oleh institusi negara yang diberi kewenangan, diberi delegasi itu. Jadi dia kembali menjadi pegawai negeri dulu, ya, bahasa dulunya pegawai negeri. Ya. Untuk karena dia menjadi pegawai negara yang selama ini lembaga negara tidak menjadi pegawai negara, dia harus dikembalikan pada negara. Maka untuk itulah untuk menjaga on the track, ya, by law-nya, KPK menyerahkan kepada instansi negara yang berwenang untuk itu. Dan itu temuan rekomendasi yang sangat keliru dan menyesatkan. Lalu pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumput kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan presiden. Ini Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, ya, KPK dalam ranah eksekutif menurut putusan Mahkamah Konstitusi bukan dalam kedudukan secara struktur, melainkan dalam kewenangan sebagai bagian dari kewenangan eksekutif. Dan dia harus dijaga independensinya. Ini merontokkan KPK sebagai lembaga KPK untuk tidak independen. Kedua, itu pernyataan, bukan keputusan hukum. Itu pernyataan politik, ya, keputusan politik. Kalau presiden mengeluarkan Perpres, ya, atau PP, itu adalah keputusan hukum. Yang tempat kita berdiri sebagai bangsa itu adalah hukum, bukan putusan politik. Nah, yang ketiga pengabaian menteri. Dari mana? Menteri PAN, ya, Menteri Hukum, Kepala BKN, ya, dan pimpin KPK mengabaikan terhadap pernyataan presiden. Ini keliru memahaminya. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu berada dalam dua sisi, ya, dalam sisi kewenangan dan sisi politik. Ini yang Ombudsman nggak mengerti tentang tata kelola politik dan negara. Ya. Lalu penyalahgunaan kewenangan. Satu lagi penyalahgunaan. Ini temuan nih. Kita koreksi dulu temuan Ombudsman ini. Temuan yang tidak punya temuan sebenarnya. Ya, temuan yang tidak punya dasar hukum dan kebenaran. Ya, penyalahgunaan kewenangan menteri. Di mana menteri menyalahgunakan kewenangan? Menteri PAN, Menteri Hukum, ya, Ketua KSN, Kepala LAN. Di mana dia menggunakan penyalahgunaan kewenangan? Undang-undang mana yang mengatur dia dan undang-undang mana yang melanggar dia? Ini harus dijelaskan. Justru Ombudsman yang melampaui batas extensive of power, melampaui batas kewenangannya. Ini yang harus keliru, yang masyarakat harus tahu. Jadi temuan malpraktek itu adalah bahasa politik, bukan bahasa hukum. Ini yang harus dijelaskan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kita dengarkan suara dari Ombudsman Republik Indonesia. Bang Robert tadi menjawab penilaian dari Bang Kapitra. Bang Robert, sebenarnya sampai sejauh mana sih kewenangan Ombudsman Republik Indonesia mengintervensi, mengambil langkah dari putusan-putusan yang ada, termasuk dari proses TWK pegawai KPK ini, Bang Robert? Ya, terima kasih Bang Kapitra, ya, memberikan pandangan. Jadi jelas bahwa Ombudsman itu bukan lembaga politik, isinya juga bukan para politisi. Ombudsman menurut Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Bang Kapitra, bentar ditahan dulu Bang Kapitra. Ombudsman adalah lembaga negara yang independen, dan batu uji dalam setiap pekerjaan Ombudsman itu adalah maladministrasi, jadi bukan pertimbangan yang lain.
sederhana saja sebenarnya, Mbak Ken. Ya, Apa kata aturan, apa kata prosedur, apa kata ketentuan, dan kemudian pada sisi lain, bagaimana kemudian prakteknya, pelaksananya. Nah, gap antara aturan dan pelaksanaan itulah yang kemudian didalami oleh Ombudsman untuk melihat ada tidak bentuk-bentuk maladministrasi di dalamnya, terkait dengan prosedur, terkait dengan kewenangan, terkait dengan kompetensi dan sebagainya. Ketika itu kemudian terjadi pelanggaran, itulah yang kami sebut dengan maladministrasi, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, inkompetensi, dan ini semua bukan bahasa ombudsman. Ini bahasa undang-undang pembentuk ombudsman. Jadi memang bukan pilihan kata-kata dari saya atau dari para pimpinan atau dari siapapun. Ini adalah bahasa yang disebutkan, dinormakan dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. oke. Nah, terkait dengan soal presiden tadi, ya sangat jelas buat kami sebenarnya Ombudsman diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Ombudsman untuk memberikan saran pada presiden. Jadi kami menyebut saran itu bukan karena Ombudsman mau, itu adalah kewenangan Ombudsman yang diberikan oleh Undang-Undang. Ombudsman bisa memberikan saran kebijakan bagi perbaikan organisasi, perbaikan mekanisme pada Bapak Presiden. Jadi sebelum kami kemudian ke sana, maka kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, harapan ideal kami sebagai Pak Ken adalah ini selesai di KPK, selesai di BKN. Tetapi bila kemudian tidak selesai di sana, maka kenapa kepada Bapak Presiden? Pertama, secara kelembagaan, ya kedudukan dari KPK itu sendiri itu adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan komando tertinggi dari kekuasaan eksekutif pada presiden. Kedua, terkait dengan pegawaiannya, jangan lupa bahwa yang disebut dengan pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal pejabat pembinaan pegawaian PPK kita itu presiden. Adapun PPK yang ada di kementerian, PPK yang ada di lembaga, PPK yang ada di pemerintah daerah, itu adalah delegasi kewenangan dari presiden. Maka ketika kemudian saran kebijakan atau tindakan korektif yang sudah kami sampaikan kepada baik BKN maupun KPK itu tidak diindahkan, tidak dilaksanakan, maka kemudian kita menyampaikan kepada Bapak Presiden agar kemudian temuan Ombudsman menjadi dasar bagi beliau untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Itu saja sebenarnya. Oke, baik. Kita juga masih penasaran, Bang Robert, sebenarnya proses pemeriksaannya itu seperti apa yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia? Apakah kemudian bukti-buktinya ditemukan apa saja, siapa saja yang diperiksa sehingga didapatkan temuan ini? Tapi nanti sesaat lagi pemirsa kita akan temukan jawabannya usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Kabar Petang Pilihan.